Materi selanjutnya yaitu tentang angka kemiskinan dan program penanggulangan kemiskinan. Ukuran kemiskinan dari tingkat pendapatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Menurut Ginanjar Kartasamita, seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya berada pada tingkat lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau jumlah pendapatannya tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan pendekatan absolut mengacu pada definisi kemiskinan menurut Sayugyo, yaitu diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak cukup untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilai ekuivalennya 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan dan 30 kg per kapita per bulan untuk daerah perkotaan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan dan kelompok yang lebih kaya. Pada tahun 1970-an sampai 1990, Indonesia cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan, yaitu turun sampai 28,6%. Ketika krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, angka kemiskinan meningkat dan sampai puncaknya pada tahun 1999 menjadi 23%. Kemudian turun kembali menjadi 16% pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006, kemiskinan meningkat kembali menjadi 17,75%, yaitu salah satu pemicunya adanya larangan impor beras. Kemudian BPS mengumumkan penduduk miskin hingga Maret 2007 turun sebanyak 2,13 juta orang, sehingga secara total jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebanyak 37,17 juta orang atau sekitar 16,58%. Sampai tahun 2012, kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan, terlihat pada bulan September 2012 turun hingga menjadi 12,36%. Pada bulan Maret 2013, angka tersebut naik kembali menjadi 12,46%, tetapi mengalami penurunan pada bulan September 2014 menjadi 10,96%. Pada pemerintahan Joko Widodo, kemiskinan mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan 2017, yaitu pada tahun 2015 sebesar 11,12% dan pada tahun 2017 sebesar 10,64%. Kemudian data terakhir dari BPS mengumumkan bahwa pada bulan Maret 2018 angka kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,82%. Poin selanjutnya yaitu program penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk program langsung seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan Raskin. Untuk program yang tidak langsung seperti program Jamkesmas, program IDT, dan program Dana BOS. Walaupun demikian, kemiskinan belum bisa dikatakan hilang secara seluruhnya karena masih dengan mudah kita jumpai di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Kebijakan ataupun program pemerintah yang dilakukan untuk mengentaskan
kemiskinan harus melalui beberapa tahapan. Dan menurut Swahasil Nazara, ada 3 tahapan yang harus dilewati, yaitu tahap pertama, melakukan analisis tentang kemiskinan, seperti meliputi pengukuran tingkat kemiskinan dan penentuan jenis kebijakan atau program. Tahap kedua, yaitu menentukan target, tujuan, dan indikator yang ingin dicapai dalam program tersebut. Yang ketiga, merancang dan mengimplementasikan program. Kemudian dilanjutkan dengan program monitoring dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Kebijakan atau program pengentasan kemiskinan tentunya harus dengan penggalian potensi yang ada di masyarakat tersebut. Artinya harus ada partisipasi aktif dari masyarakat tersebut dalam pelaksanaannya, dan pemerintah hanya bersifat sebagai fasilitator. Selain itu juga harus ada dukungan dari instansi terkait. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tetapi hanya terkesan bisa mengatasi masalah tersebut secara sesaat. Artinya belum sampai pada akar permasalahan tersebut, sehingga diperlukan berbagai kebijakan yang lebih efektif dan juga rasional, misalnya dengan model perlindungan sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Randy. Terima kasih.